Pernah nggak sih kalian ngerasa kerja keras bagai kuda, tapi tetap aja hasilnya zonk? Lalu kalian mulai menyalahkan keadaan seolah dunia tidak berpihak pada kita. Nah, ini mungkin gara-gara yang namanya locus of control. Apaan tuh? Santai, kita bahas bareng yuk, biar gampang dicerna. Salam healthymu, masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values, dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari Agile, yaitu Can-Do Attitude. Can-Do Attitude pada value di Cimory Group berarti memiliki dorongan yang tinggi dan optimis dapat melakukan semua tugas yang diberikan. Di video pertama tentang Can-Do Attitude, kita sudah sekilas membahas locus of control. Waktu itu, kita juga belajar locus of control dari Elon Musk yang terkenal dengan kegigihannya dalam mengembangkan roket reusable Falcon 9. Sebagai Cimorian, kita juga harus punya nih yang namanya locus of control, yaitu kendala diri untuk mencapai sesuatu. Yuk kita belajar bareng! Locus of control itu gampangnya cara kamu melihat siapa yang pegang kendali atas hidup dan hasil kerja kamu. Teori ini mirip dengan teori stoisme yang menekankan bahwa di dunia ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Ada 2 tipe locus of control berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Julian Birotar di tahun 1954. Pertama, internal locus of control, yaitu percaya bahwa kesuksesan atau kegagalan yang kita alami sebagian besar ditentukan oleh usaha, keputusan, dan tindakan mereka sendiri. Kedua, external locus of control, yaitu percaya bahwa faktor eksternal seperti keberuntungan, nasib, atau keputusan orang lain lebih menentukan hasil usaha kita. Contohnya gini, kamu dikasih proyek gede. Kalau kamu punya internal locus of control, kamu bakal mikir, ini tantangan, aku bisa beresin dengan strategi yang tepat. Tapi kalau eksternal, gimana mau berhasil? Kliennya aja susah banget. Nah, beda banget kan? Yang internal itu lebih optimis, inisiatif, dan suka cari solusi. Sedangkan yang eksternal cenderung pasrah, blaming keadaan, dan ya cuma nunggu aja hasilnya. Orang dengan internal locus of control biasanya lebih sukses karena mereka yakin sama usaha sendiri. Mereka juga nggak ragu ngambil tanggung jawab atas hasil kerja mereka. Sebaliknya, kalau kamu eksternal, kamu bisa gampang nyerah kalau ada tantangan. Nah, ini nih yang terkadang bikin kita merasa udah kerja keras maksimal, tapi hasilnya tetap aja nggak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena kita ngerasa banyak faktor luar, kayak nasib atau orang lain yang ngatur hidup kita. Akhirnya, kita jadi ngerasa usaha kita nggak cukup berarti. Ada sebuah kutipan dari buku Choice or Change karya Stephen Noyke. Di buku itu dia bilang, kalau kamu terus nyalahin hal-hal di luar diri buat hasil yang kamu dapetin, kamu bakal ngerasa nggak bisa ngubah apa-apa. Padahal sebenarnya yang bikin kamu punya kendali atau enggak itu cuma cara kamu ngelihat situasi. Jadi persepsi kita soal kendali hidup tuh ngaruh banget ke gimana kita bertindak dan percaya diri. Ada 3 tips buat kamu nerapin internal locus of control di kehidupan sehari-hari. Pertama, ambil tanggung jawab. Kalau pekerjaanmu nggak berjalan lancar, jangan langsung nyalahin keadaan atau orang lain. Coba pikirin, apa yang kamu bisa ubah dalam cara kerjamu. Ini membantu kamu lebih merasa pegang kendali atas apa yang terjadi, bukan sekedar pasrah. Kedua, ubah mindset dari nggak bisa jadi coba lagi. Misalnya kalau kamu gagal atau kesulitan, ganti pemikiran negatif dengan oke, aku coba cara lain biar sukses. Dengan begitu, kamu mulai percaya kalau usaha kamu bakal nentuin hasilnya. Ketiga, bersikap realistis tapi optimis. Ketika ada masalah, jangan langsung cari-cari alasan dari luar. Fokus aja sama apa yang kamu bisa kontrol, seperti cara kamu mengatur waktu atau komunikasi dengan tim. Optimisme ini bikin kamu merasa lebih biasa mengatasi apapun yang datang. By the way, ada rekomendasi film yang bisa kamu tonton pas weekend sekaligus bisa jadi inspirasi soal locus of control. Judulnya The Pursuit of Happiness. Film yang diperankan sama Will Smith ini ceritain tentang Chris Gardner, seorang ayah tunggal yang lagi berjuang banget buat ngasih kehidupan yang lebih baik buat anaknya. Walaupun hidupnya penuh rintangan. Bayangin aja, tunawisma gak punya uang dan bahkan ditolak di banyak kesempatan kerja. Tapi Chris gak pernah nyerah. Chris gak pernah mikir kalau dia gak bisa sukses. Meskipun dia lagi down, dia tetap berusaha dan percaya kalau dia bisa keluar dari situasi susah itu. Dia gak menyerah, walaupun hampir semua yang ada di sekitar dia kayaknya gak mendukung. Chris tahu, meskipun banyak hal yang gak bisa dia kontrol, seperti keadaan atau nasib, dia tetap bisa fokus apa yang bisa dia kontrol.
yaitu usaha, kerja keras, dan keyakinannya. Setelah berjuang sebagai seorang salesman dan mengalami tunawisma, Chris akhirnya berhasil mendapatkan posisi sebagai pialang saham di sebuah perusahaan investasi besar di Twitter. Keren kan? Yuk coba ubah mindset kita. Jangan takut gagal, terus berusaha dan yakin kalau kita bisa mengontrol masa depan kita sendiri. Dan mulai sekarang, coba cek deh, kamu tim internal atau eksternal? Jangan lupa diskusiin pembelajaran hari ini dengan teman di sekitarmu ya.